Coba. Di mana tertulis ini yang dibatalkan, ini yang tidak dibatalkan? Di mana tertulis ini untuk Yahudi, ini untuk Kristen? Di mana? Pinti kanak-kanak. Di mana, Bang? Mana yang dibatalkan? Ya. Makanya kan menurut kalian masih gunakan Taurat, tapi menurut Paulus, kalau kalian mengharapkan kebenaran dari Taurat, kalian tidak akan mendapatkan Kristus Yesus. Nah, ya aku jelaskan dulu itu ya. Silakan. Oke, kan di zaman perjanjian lama kan, sebelum datang Mesias itu kan, Kristus itu kan, orang-orang Yahudi itu mengira mereka itu diselamatkan kalau melakukan hukum Taurat. Ya memang betul. Memang di hukum Taurat, di dalam hukum Taurat itu memang ada kebenaran, cuma makanya Rasul Paulus mengatakan tidak ada satupun dibenarkan melakukan hukum Taurat. Artinya tidak ada manusia yang sempurna melakukan hukum Taurat itu. Wah, itu Kristus itu. Itu tafsiranmu. Bukan, itu tafsiranmu. Itu ada. Karena memang orang Yahudi itu tidak suka dengan hukum Taurat, terutama Paulus. Dia suka, dia maunya membebaskan manusia dari hukum-hukum Tuhan. Itu kan pekerjaan makhluk yang datang di Adam. Dia mau hukum Tuhan itu dihapus. Itu juga yang datang ke Paulus. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membebaskan, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Siapa yang ngajari Paulus begitu? Yang maksudnya Paulus itu enggak, kan maksudku siapa yang ngajarin Paulus begitu? Siapa? Gantian dulu. Enggak, pertanyaanku, siapa yang mengajarkan Paulus piti kanak-kanak kamanjo? Siapa yang ngajarin? Kan ada aja yang ngajarin. Kau mengerti. Berarti dia ngarang. Nah, makanya dengarku dulu. Coba Beng. Itu kan hukum Taurat itu kan Zuma. Itu kan kutukan untuk orang Israel. Ngapa nak kuliku tuh? Dengarku dulu. Kengarang ku kamatongku Paulus kau kawan. Kemai saya nganjo Taurat mengutuk. Taurat mengutuk orang Yahudi yang tidak melakukan hukum Taurat. Dengar dulu nah. Apa, Beng? Hukum Taurat itu kan kalau tidak dilakukan secara sempurna kan itu kan ada kutuk. Jadi orang-orang Israel itu kan tidak ada yang sempurna melakukan hukum Taurat. Makanya Rasul Paulus bilang kan, dengan matinya sebagai manusia di kayu salib kan, ia telah membatalkan. Yang dibatalkan di situ kutuk itu. Iya, dari mana didapat Paulus pelajaran begitu? Makanya dia bilang tidak ada satupun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Iya, siapa yang ngajarin Paulus begitu? Hukum Taurat itu diberikan kan, itu kan kutuk kepada orang-orang Israel karena mereka itu kan bangsa yang tertengkuk. Sembarang tong ini. Ngapa nakul? Justru mereka harus tunduk kepada hukum Taurat supaya mereka itu selamat, dan kalau mereka melanggar mereka bertaubat. Makanya ada imamat satu Injo. Kalau kalian itu melakukan pelanggaran, caranya hapuskan itu berkurbanlah. Bukan menghapuskan hukum Tuhan. Sembarang tong ini. Enggak ada yang dihapus. Buktinya semua mati, semua dibatalkan. Seperti begini, lampu merah yang ada di Daya itu terlalu banyak orang di Seping gara-gara banyak melanggar. Supaya tidak ada melanggar, dihancurkan semua itu lampu merah. Supaya orang bisa bebas. Itulah ajaran Paulus. Beda kayak yang dibilang digenapi sama yang dibatalkan. Yang digenapi disempurnakan, bukan dihilangkan. Nah, sedangkan Paulus menghilangkan. Mana yang dihilangkan? Ya Allah, bukan cuma dihilangkan oleh Paulus. Hukum Taurat itu oleh Paulus dibilangin sampah. Iya, karena begini Zuma, orang-orang Israel itu kan mereka kira mereka itu diselamatkan gara-gara melakukan hukum Taurat, tapi aslinya kan tidak ada yang sempurna melakukan hukum Taurat itu. Astagfirullahaladzim. Yesus berkata di Matius 5 nomor 19, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi di surga. Tidak ada yang batalkan. Siapa yang batalkan?
Paulus minjo. Kamu kayak kau yang tidak mengerti. Baca Filipi 2, baca Filipi 2 nomor 15. Baca Galatia 2 nomor 16. Baca Galatia 2 nomor 21. Galatia 2, baca itu. Galatia 5 nomor 4. Baca. Tidak ada orang selamat gara-gara melakukan hukum Taurat, kata Paulus. Malah Paulus mengatakan begini. Tidak ada yang sempurna melakukannya. Coba apa kata Paulus di dalam Roma 5 nomor 20. Di mana semakin banyak dosa, di situ semakin banyak kasih karunia. Ajaran apa itu? Itu sudah yang dinamakan ajaran kasih, Zuma. Alamak. Dengar kau dulu. Bahayana ajaran kasih bedeng. Jadi maksud lo ajaran kasih itu adalah tutup semua aturan-aturan supaya kita bebas. Baca dek na tahu. Kau tidak mengerti kau juga. Baca Roma 5, Pak. Baca Roma 5 di mana dosa, di mana pelanggaran semakin bertambah banyak, maka disitulah kasih karunia berlimpah-limpah. Ayo, mari. Mari kita bikin pelanggaran banyak-banyak supaya semakin banyak kasih karunia. Yohanes 3 ayat 16. Kayak itu untuk orang Yahudi camo. Orang Yahudi itu. Di situ dunia Zuma, bukan untuk orang Israel situ. Cocok Mi, ku bacakan kena, saudara. Baca ya. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak mati di dalam akan selamat, tidak mati dalam dosa. Barang siapa yang akan dunia toh? Akan dunia toh? Akan dunia Israel. Tapi dengar dulu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, tiai Paulus, tiai pendeta nu percaya, tiai juga pastor, tapi Yesus, apa nakana Yesus? Nakane diutus kak, supaya kepada siapa? Anak-anak Israel. Matius 15 nomor 24. Percaya ndak itu? Kamu tidak percaya kalau Matius 28 ayat 19. Itu untuk dunia. Manamamu kau itu orang Makassar kok, Sari Batang, pun anu percaya Yesus. Pada saat dia berkata, "Anne nakane diutus ka untuk to Israel, bukan untuk yang lain." Nah, pun kau percaya itu selamat kok. Tapi pun tena nu percayai mate korilalan dosa nu sambalu. Deh. Dalilnya kamu yang menunjukkan. Yohanes 3 nomor 16. Barang siapa yang di situ dunia toh, bukan Israel toh? Cocok mi pun di kana dunia anjok. Berarti masuk juga kita ini kan? Masuk. Nah, sekarang Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Percaya tidak? Aku percaya. Nah, berarti kenapa aku jadi Kristen paeng? Deh, kenapa Yohanes 3 ayat 16 tidak mau percaya, sedangkan yang lain mempercaya? Nah ceritanya. Tolo-tolo beda konsepnya Zuma. Tolo-tolo menteng nih balawan nih. Di situ dikatakan barang siapa yang percaya dunia ini percaya kepada Yesus. Iya. Apa Yesus mau dipercayai kah? Perkataannya toh? Iya. Nah, apa nakana Yesus? Nakane diutus untuk orang mana? Sebelum penyalipan itu Zuma. Anjoy nanti bukan tena nu percaya pun kau. Berarti Anda tidak percaya kalau begitu. Kan dia mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Percaya tidak? Kalau percaya dia mau kepercayaan jo Yesus palsu. Yang asli mengatakan aku diutus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari bangsa Israel. Saya orang Indonesia percaya itu, selamat dong saya. Saya juga Kristen juga percaya. Percaya bilang apa? Kalau dia untuk apa? Untuk siapa? Zuma, sebelum penyaliban. Sebelum penyaliban. Kau juga tidak mau mendengar. Katanya Yesus anaknya Maria disalib. Gimana?
Sari Batang, tiai Yesus anaknya Maria yang disalib. Siapa Peng? Pikir kok. Orang yang dikutuk Elohim. Inaika dikutuk Elohim. Ayo. Siapa yang dikutuk Elohim? Kebaca ke ulangan 22 ayat 22 21 Ulangan 21 pokoknya. Ngapa na 22? Iya, baca mako. Hah? 21 22 23 baca mako. Kurang ajar kok kau. Di situ dikatakan, barang siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Barang siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kutanya kok. Apa dosa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Enggak ada. Berarti siapa yang disalib? Berarti siapa yang dikutuk? Kan ada yang dikutuk di situ. Astagfirullahaladzim. Paulus sendiri mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaanku, apa dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Kayak yang dikutuk di situ Zuma, itu dosa yang dikutuk, bukan orangnya. Kau juga. Jadi siapa yang digantung di atas? Di salib, bukan orang. Yesus. Orang itu dong pala. Sebentar dulu. Dengar dulu kan. Gantian dulu gini Zuma. Ulangan 21 ayat 22 23 di situ kan dikatakan apa? Ya orang yang sepadan berbuat dosa. Nah, aku tanya kau dulu. Yesus ada dosanya? Tidak ada. Nah, tidak ada, berarti nak kutuk atau tidak? Tidak. Nah, kakak tidak. Berarti yang disalib tiai Yesus. Deh. Apa mau? Apa nih? Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi lame-lame. Sambilai konne. Menjadi apa? Menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah Yesus melakukan dosa sampai dia dikutuk? Kan tidak ada. Berarti yang disalib ini siapa? Ayo. Macet. Perbaiki otak nu Sari Batang. Perbaiki otak nu, perbaiki Sari Batang. Anjo otak diperbaiki. Punanukana Yesus tidak ada kesalahan. Yesus tidak dikutuk sama Elohim. Sedangkan yang disalib ini dikutuk oleh Elohim. Nah, mikir mako. Yesus kanjo. Aku tanya dulu. Terakhir ini. Ada dosanya Yesus? Ada? Tidak ada. Oke. Dia itu manusia suci. Oke, nak kutuk. Tidak juga, tidak. Tidak, berarti selesai. Nah, berarti yang dikutuk disalib siapa? Dosanya manusia. Selesai, apa lagi? Itu tolonan nih. Tepok ngorok. Gampang gitu semua. Bagaimana ceritanya kau katakan dosa yang disalib sementara di situ ada oknum manusia kodong. Kemanusiaannya kan dari dosanya. Ajaran pok ngorok. Kemanusiaan na miseng. Anasami tidak mungkin kucing yang disalib. Dia mau keluar lari dulu. Lebam nih. Kodo, Abang Injo. Kemasian masa kamu nggak sadar itu? Yesus itu yang diperjuangkan umat Islam. Nah, karena anjo Yesus manusia suci. Tena dosana tidak layak dia kemudian mati menebus dosa-dosanya paluka. Dosa-dosanya pasabung manu jangan. Masa ada orang pencuri, pembunuh, pemerkaos. Wah, merdeka dong. Mereka ini pemerkaos, pencuri, na perkosa anak kanduna, na perkosa mama kanduna. Lolos dari dosana untuk supaya lolos orang suci yang dibunuh. Kimain jotakmu. Cuma gue tahu dulu nah. Yang ditebus di situ itu ke dosa waris itu, bukan dosa perbuatan. Misalnya nih misen dosa waris. Yang diwariskan jo harta tiai dosa. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngajarkan kamu itu dosa diwariskan? Di mana dalilnya di kitabnya Yahudi? Tak ada dalilnya. Makanya kedatangan pertamanya itu Zuma itu dikatakan dia datang itu menyelamatkan. Nanti kedatangan kedua dengar kau dulu kedatangan kedua nanti menghakimi
Begitu. Yang dihakimi nanti itu kamu yang terdakwa. Deh. Anas Sami. Mau ke kuncinya. Kata kunci. Siapa yang akan dihakimi Yesus? Pasti Yohanes lari kau 8. bilang yang pasti lari kau lagi yang kau bilang yang memanggil Yesus itu Tuhan. Pasti itu. Andalanmu. Tidak usah ke situ kalau terlalu berat. Yang ringan saja. Yohanes 8:42. Pada hari barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah memiliki hakimnya, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataanku itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ayo, perkataannya satu, nakane diutus untuk domba-domba dompala dari kaum Israel. Sebelum penyaliban itu cuma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aku tanya kau dulu. Tanya terus baru kok nggak ada yang dengar. Setelah penyaliban Sarip Batang, setelah penyaliban, saudara, sudah tak ada lagi firman dari Yesus. Apa mu? Yohanes 17 nomor 8. Baca injo, baca. Sungkit atau tanukan mendehe, baca. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Jadi tidak ada lagi firman setelah penyaliban. Jadi yang berfirman setelah penyaliban itu palusu. Anjo milik karena penyesat. Baca konteks aslinya di situ. Logos atau rema? Logos atau rema. Beda logos beda rema kau juga. Coba. Rema itu perkataan. Logos injo bisa tonji kitab, bisa tonji perkataan. Apa kan tuh mae? Kalau logos itu satu-satunya itu Yesus, kau rema itu perkataan. Tolong. Kau baca Kisah Para Rasul 1. Kitab juga disebut logos. Bilang kau sama anggotamu jangan kasih turun dulu Coba. Bunda Rahma. Ane tahu iya. Buka Kisah Para Rasul 1 coba, Bun. Supaya belajar bahaya. Nggak pernah niat tahu Sulawesi Selatan coba. Ini melakukan lah. Tak percaya. Kis 1 nomor berapa ya? Nomor 1. Alkitab Sabda. Sabda. Oh iya, Google ini Kristen. Harus dong, karena itu kan kitabmu, saudara. Kita tidak Nanti bisa. Nanti mau ditekan remanya itu, artinya nanti juga kitab. Bukan rema di situ, Bang Andi. Logos. Iya, balas siminnya. Kalau lain enggak mau kok kalau lain enggak mau kok enggak terima. Bahasa aslinya kita mau lihat, bosku. Kalau LAI itu kan sisa terjemahan itu. Apa yang tolong kambing cuma ya? Napa kama balok cuka. Balok. Iya. Ayo, sini kasih besar ki Bunda Rahma tawa. Turun maki dulu kita semua. Besar ki Bunda. Turun dulu ya anak sekolah. Lalu kasih turun dulu anak sekolah. Gimana caranya? Bunda Rahma mau lompoi. Lalu ini satu dulu. Mau lompoi. Ini Theophilus yang mulia. Kamu coba. Itu buku, tekan coba buku itu apa? Orang Nenjo, bahasa Yunani apa? Bahasa Yunani Nenjo. Apa nangka Nenjo? Apa Nenjo? Apa bacana? Gogos. Injil logos. Kabuku yang maksud di situ ke Injil yang perkataan Tuhan Yesus kan? Mulai anak kok dalam bentong ya anak. Coba kau baca. Tadi Anda mengatakan satu-satunya yang bergelar logos itu hanya Yesus. Ternyata buku Lukas juga disebut logos. Anak-anak. Belajar aku deh. Injil Lukas siapa yang tulis? Kembali Lukas. Sudah. Berarti yang dimaksud dengan logos itu adalah buku Lukas. Sembarangan. Tadi Lukas itu perkataannya baca semua Bun. Baca semua Bun. Tabek Bun. Baca ki. Ayo. Baca. Apa nekalan jawab? Theophilus. Hai Theophilus. Ya, dalam bukuku yang pertama. Buku yang pertama, bukunya Rasul Lukas yang pertama apa? Coba. Buku Lukas, hasil penyelidikan. Injil toh?
Injil. Nenekmu kiper. Dede. Bunda. Buka saya Lukas 1. Tahu anak kan. Makanya kurangi minum balok kaci, kamu minjo. Panggil balok campur masako. Enggak ada, habis miano apa? kapal tenggelam Labus ya, siapa? Deng. Labus apa ini labus bu? Coba Bun, Lukas 1. TI Beng Injil situ, mana Beng Injil? Kepada Theophilus. Ke semua itu Zuma. Coba mana Beng Injil di situ? Kitabnya itu. Injil itu kabar baik. Kau juga. Kapal tenggelam, kapal talang. Menyusung itu, menyusung menyusung. Jadi karena Injil Beng, kabar baik disusun wartawan. Itu kan Apa sih? dijelaskan kan dalam terjemahan supaya orang-orang itu mengerti. Kamas. Aduh, sadar kau baca. Aduh, menras yang gue tay. Bantasan ke karesteng saudara. Tidak mau kau sadar-sadar. Apelajar ke dek. Apelajar ki. Mana monjo nakane salang atau biarpun saya ini Islam kan. Tapi kalau yang kusampaikan itu benar, dengar Tommy. Daripada pergi di gereja bayar perpuluhan, kan tidak ajarkan ki isi bibelna yang bagus-bagus jangan sampaikan di kita. Saya belajar di rumah. Nah, baguslah kalau gitu. Bagus. Nanti telepon mama kalau mama mau syahadat. Nah. Jangan kalau syahadat, nanti nggak ada mainan. Yang betul. Beding tak bangkai. Allahu Akbar. Sorry Sarek Batang. Saya cuma beri peringatan aja. Kalau Anda mau mendengarkan silakan. Tidak mau juga enggak apa-apa. Toh? Kamu minjem toh? Kayak itu jeleknya kau Zuma. Sebagian perkataannya Yesus kau terima, sebagian kau tolak kan? Saudaraku, kalau dengarkan saya. Dengarkan saya, Bos. Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Pada saat dia menerima wahyu dari langit, tidak ada manusia yang menulis. Tidak ada juga manusia yang menghafal. Tulisan-tulisan yang kau imani ini disusun pada abad keempat. Adapun menurut catatan gereja tua, bapak-bapak gereja tua yang pertama, Lukas dituliskan tahun 62. Surat-surat Paulus mulai dari tahun 52. Kemudian Yohanes diindikasikan tahun 90 mulai 40 sampai tahun 110. Yesusnya kapan mengajarkan ini? Tidak. Oleh karena itu catatan yang ada di dalamnya Sarek Batang itu adalah catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan. Anda baca tadi Lukas 1 kan? Nah, orang-orang yang melakukan penyelidikan mencatat apa yang terjadi di peristiwa-peristiwa yang ada. Dia kumpulkan saksi-saksi, habis itu dia nulis. Jadi di dalamnya ini sama tongi surat kabar. Ada kebenaran, ada cerpen, ada hikayah, ada legenda, ada sejarah, ada sabda. Tapi tidak ada yang akurat. Mana firman Tuhan? Siapa yang menerima firman Tuhan di situ? Siapa yang menerima sabda Yesus di situ? Enggak ada. Semua ini adalah hasil tulisan yang dihasilkan dari penyelidikan, dari sadur-saduran dan seterusnya. Makanya Al-Quran saya mengatakan, ya ahlul kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa engkau mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Itu kata Quranku. Jadi kenapa Anda bertanya, kenapa lu pakai sebagian, lu tolak sebagian? Ya sama itu di surat kabar. Di surat kabar itu ada cerita benar, sejarah tulis tahu kejadian kemarin ada 4 orang curi ayam digebukin massa. Betul. Tapi kedudukannya bukan firman Tuhan. Cuman berita yang betul-betul terjadi pada masa itu. Tapi tidak ada Tuhan datanglah roh kebenaran, roh kudus kepada Dengkule berfirman. Terjadi kebakaran, 3 mayat melarikan diri. Benar kejadian itu mungkin. Tapi itu kedudukannya bukan firman Tuhan. Begitu Sarek Batang. Jadi pendekatan yang kita pakai ini boleh pendekatan histori,
Boleh pendekatan ilmiah, boleh juga pendekatan akal ini. Boleh juga nakli, akli, semua kena. Karena kenapa? Ini catatan. Jangan mau tambah. Begitu saudaraku. Makanya Zuma. Apa lagi? Alkitab itu kan di zamannya Tuhan Yesus itu kan. Itu Nggak kan ada. memang iya sebentar dulu. Yang dibaca Tuhan Yesus itu kan kitab Taurat toh. Nah, itu Alkitab kenapa adanya di abad keempat itu kan selesai di kanon. Selesai di kanon. Kayak kalau kayak tulisan Rasul Yohanes itu kan di abad pertama. Nah, yang menulis ini kan murid-muridnya semua, kau bukan orang lain kau juga. Kata siapa muridnya? Markus bukan muridnya. Muridnya 70 itu kau. Piti kanak-kanak 70. Kemai kosen dari mana Anda tahu? Yesus baca ke Sinaksarion. Kada saya bukunya. Katolik itu punya. Sekarang begini. Sekarang begini. Di kitab ini Yohanes 6:70 Yesus berkata, "Bukankah aku yang memilih engkau yang 12?" Siapa nak pilih? 12. Dan di kitab ini Sarek Batang, Yesus tidak pernah menyebut nama dari mulutnya sendiri 12 murid itu. Asal lu tahu. Nggak ada di sini Yesus, muridku ada 12 yaitu 1, 2, 3, nggak ada. Iya, aku tak memang cocok. Iya, kalau kau tanya bilang yang 70 itu ada di dalam. Kan tidak disebut satu-satu namanya. Tapi kalau dari mana Penu tahu bilang itu disebut satu-satu? Kebaca ke Sinaksarion ada kok. Pun nanu baca Jo, itu catatan-catatan bapak-bapak gereja mula-mula Katolik. Nah, sekarang mereka hadir pada saat itu kan tidak. Kan mereka itu Zuma punya sanad dari kayak Rasul Yohanes itu punya muridnya Polikarpus ke bawah lagi sampai ke bapak-bapak gereja sama kayak dengar dulu sama kayak hadis ada sanad-sanadnya kau begitu kau juga nggak usah terlalu jauh dulu, nggak usah terlalu jauh. Ambil maku contoh catatannya Lukas di Lukas 9 atau Lukas 5 atau Lukas 22. Ketika Paulus menuju ke Damsyik, Paulus mendengarkan suara. Paulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Yesus menjawab. Inai berkata, Yesus menjawab. Siapa yang mengatakan Yesus menjawab? Apa? Si penulis. Si penulis. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus menjawab? Bisakah Yesus dilihat di situ? Padahal itu cuma suara. Kayak itu di situ siapa yang di situ ada Rasul Paulus toh? Iya, injo minake ku kana. Cocok kena tanya ki kau juga. Siapa saksinya? Sementara di perjalanan ke Damsyik sementara Paulus sendiri yang bertanya, Paulus sendiri yang menjawab. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Kak sandiwara radio njo kau Lukas tahu karena Lukas itu diceritakan langsung oleh Paulus. Masalahnya Yesus mengatakan yang datang setelah aku bukan aku. Ya kayak itu Mesias palsu itu. Injami Mesias palsu minjo datang sama Paulus. Cocok ya? Bukan cara dementongnya cara dek salah pasti selalu ke sarapan tarajung toh. Cara dek ko memang. Duku baik. Basang. Cuma kedatangannya kedua itu kan dia kan datang nanti kan situ dikatakan anak manusia artinya kan anak manusia pakai itu kemanusiaan tuh jadi yang ketemu Rasul Paulus itu Satria Baja Hitam. Dengar. Itu dalam bentuk manusia apa bukan? Coba. Manusia. Mana ada manusia kau? Jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa poeng? Itu cuma suara. Suara itu bisa dilihat. Mana suara itu bisa dilihat. Kan didengar. Suara itu bisa dilihat. Didengar yang nalihat ke itu cahaya. Berarti Paulus itu memang pebote. Karena cahaya itu nalihat cuma cahaya kau. Coba ke Bunda. 1 Korintus 9 nomor 1. Nah karena kuliah ke Bang Yesus.
Maka suaranya nak dengar kau. Dia Matius mengatakan 5:37 suara tidak bisa didengar suara Tuhan. Ketika anak-anak Pak Bote memang. Ka Bapa itu kau. Bapa itu yang maksud kau. berarti beda Yesus beda Bapa. Kena sami beda. Berapa Tuhan nu? Nah di atas minjoy. Ke satu. Satu tadi dua nu bilang beda Yesus beda Bapa. Ke satu hakikat kah itu Mulai Yohanes misalnya. Yohanes Sambalu. 10. Tolong-tolong, Yohanes 10, 30. Satu hakikat beda. Satu Bapa Rata-rata satu Yesus. karisteng garing, karisteng ko dong. Bukan ya Bunda Rama Yohanes 10 ayat 30. Kaku tahu. Aku tahu jika nenjo. Ya, Satu misi, satu visi. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 29, Yohanes 8 nomor 29, aku dan Bapa adalah dua. Jamu ke tambah jamu ke tambah kita. Baca. Kitabnya orang. Baca, Bunda Rahma. Yohanes 8. Ke Bunda katin Romi Bunda. Ten aja. Yohanes 8. Nomor 29. Kenapa tuh? Mudah-mudahan kau bukan karisteng Makassar asli dan tolong kamu. Aku kenal dia sebab aku Toraja, datang saya dari Toraja, dia. Toraja. Dialah yang mengutus aku. Diutus ke oleh Bapa. Iya memang. Apa dia mengatakannya di situ? Dia diutus sama Bapa kan? Iya. Kan tidak ada yang salah. Bible tidak ada yang salah. Alkitab itu tidak ada yang salah. Nah, diutus dengan yang mengutus berapa? Diutus dengan yang mengutus berapa di situ? Kakak sudah aku bilang tadi berbeda memang Bapa dengan Yesus itu beda. Oh, berarti dua kan? Karena satu sumpahin. Oke, aku tanya kau dulu. Yohanes 1 Yesus itu firman toh? Mempercaya gitu? Yesus itu firman yang keluar dari mulut Tuhan. Anjadi daging. Oke, Allah. Yesus itu Allah. Allah atau bukan? Coba Allah atau bukan? Firman yang menjadi daging itu Yesus. Yohanes 1 ayat 1 baca. Cocok mi. Nah, cocok, selesai. Tuhan bersama dengan sifat berfirman yang melekat pada dirinya, mengeluarkan firman dari mulutnya sampai kepada Maria, hamillah dia. Baca Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman. Dengar, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita ini juga adalah firman yang keluar dari Tuhan. Dalilnya Matius 4 nomor 4. Kok dalam? Itu beda konsep. Beda misalnya. Beda misalnya. Beda konsepnya itu. Jadi sekarang begini saudara. Tuhan itu daging atau bukan? Tuhan daging atau bukan? Ke Tuhan itu gelar kau. Enggak, maksudku pencipta langit dan bumi itu daging atau bukan? Kalau kau tanya Tuhan itu gelar, kalau pencipta langit dan bumi itu roh. Sekarang daging itu Tuhan atau bukan? Daging Tuhan apa bukan? Kan tidak cocok pertanyaanmu. Saya tanya. Jawablah Mika Mas. Jawab saja. Daging itu Tuhan atau bukan? Daging Tuhan kan tidak cocok pertanyaan, tidak bisa begitu. Karena daging itu bukan Tuhan kan? Tuhan itu gelar, ke daging ke beda. Kau juga gelar sama daging mau kau sama-samakan. Ya, berarti firman itu menjadi daging kan? Iya, betul. Nah, firman menjadi apa itu kalau menjadi daging? Menjadi apa dia? Menjadi manusia. Daging itu Tuhan atau bukan? Daging kan tidak bisa kau bertanya begitu, kebeda. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi daging. Gak bisa. Itu buktinya Yohanes 1 ayat 14. Daging itu Tuhan atau bukan? Tidak bisa pertanyaan. Tidak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi daging. Berarti nu batas lagi kosanya. Sekarang kalau Tuhan menjadi daging terbatas tidak dia? Tuhan menjadi daging terbatas tidak dia. Tuhan itu mau jadi apapun bisa Zuma. Iya, setelah Tuhan mau menjadi daging terbatas tidak dia? Ya kalau dia mau menjadi terbatas, salahnya di mana? Tolong mentong kau ngapa nak kuliah Tuhan.
Bagaimana ceritanya Tuhan terbatas? Tuhan itu Zuma mau jadi apapun itu bisa. Termasuk jadi setan. Bagaimana ceritanya? Termasuk jadi setan. Tuhan itu kudus, dia tidak mungkin menjadi yang jahat. Kau. Berarti kau batasi. Kau sendiri yang batasi. Oke, sekarang aku tanya kau Zuma, Tuhanmu itu suci. Bisa Ya tidak suci. Makanya Oke, karena kalau dia yang maha suci suci, bisa tidak bercampur dengan makanya yang jahat, dia coba. maha suci itu tidak jadi manusia karena manusia itu tidak maha suci. Salah. Yang namanya suci itu tidak ada kejahatan di dalamnya. Begitu, bro. Dan deh. Ih? Yesus itu kejahatannya banyak loh. Deh, tadi kau bilang tidak ada dosanya. Sekarang kau bilang banyak Yesusmu kejahatan. maksudku, Yesusmu. Plan. Yesusmu loh. Saya imanku Yesus itu tidak ada dosanya, tapi Yesus yang ada di dalam Bibelmu itu Oke. banyak sekali dosanya. Kutanya ke Zuma, mau percaya itu Yesus? Mau ikuti, kau ikuti. Kalau seorang nabi yang dipalsukan namanya menjadi Yesus yang tadinya Iso, saya percaya. Oke, sekarang coba Bunda Rama, Matius 26 ayat 26, buka ke Bunda. Pasti tidak mau lagi itu. Iya kawan. Mau lagi pasti. Kamu pasti dia bilang Kau baca itu, masa ada perangkat mulai baca mi. Di situ Habis kan habis itu kau baca di data 39-nya naos kau enggak baca? Dengar dulu. Di situ Yesus itu melakukan perjamuan kudus. Mau kau lagi bilang itu Yesus palsu? Padahal itu belum penyaliban. Iya, baca mi. Baca mengkorong, baca. Sinampen jo na ujian kau tanya. Iya. Ya aku bacakan kau, nah sebentar tunggu kau. Yang kau tenang kau. Menjadi parakang ku sinampet. Sini kimi. Sebisa kau bukan kau itu Makassar tuh. Kau buka kan enggak mengaku Makassar, saya orang Toraja saya kok. Ya minjo. Saya orang Toraja. Nah bilang Gurunda kalau ada Makassar itu karesteng ditukar ke dengan kulkas bekas. Ada ke orang Makassar asli Makassar bukan lanjut dulu itu baru bukan masuk ke datamu. Kristen. Bukan beda tata itu sekarang. Oke, Matius 26 ayat 2 ku singkat ya. Matius 26 ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab jangan kau potong-potong. Anjadi parakang mau kau. Jangan potong-potong sebab Tuhan, inilah darahnya Tuhan mau kau minum. Perjanjian. Nah, mau kau lagi bilang ini Yesus palsu? Apa? Apanya? Darah yang dimaksud di situ darah betulan atau anggur? Anggur. Terus lari kau lagi. Daging yang dimaksud di sana daging betulan atau roti? Kutanya dulu. Roti. Roti. Terus kenapa nu salib ki? Sementara di situ sudah ada darahnya, sudah di situ sudah ada dagingnya. Kenapa mesti kau jadikan benar-benar darah dan daging? Ayo. Enggak mungkin Zuma. Darah itu diminum, daging manusia dimakan. Justru karena itu Yesus mengatakan inilah darahku, inilah dagingku. Jangan kau betul-betul tumpahkan darahnya. Karena Tuhan marah. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan. Dan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu Yesaya 53. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ayo. Makanya memang kita itu tidak bisa membunuh orang, tidak bisa. Terus kenapa Yesus kau bunuh? Itu memang sudah dia menggenapi nubuatan. Di mana nubuatannya membunuh orang benar? Yesaya 53 baca ayat 1 sampai di mana selesai. berbicara tentang penyaliban di situ? Baca Yesaya 53 baca. Coba kau baca. Di mana berbicara tentang penyaliban di situ? Di mana berbicara tentang penebusan dosa di situ? Siapa yang lebih tahu kitab Yesaya? Anda atau orang Yahudi yang punya kitab? Saya baca Yesaya 53. Sebentar. Bilang sama anggota yang gestur enggak? 3:10. Tuhan meramukan Tuhan. Yang penting tidak ini, yang penting saya tidak kesurupan. Tetapi Tuhan berkehendak merembukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, itu. Sebagai korban penebus salah. Kemudian mana lagi tuh? Ini semua di Yesaya 53 ini banyak ini tentang pembuatan penyaliban itu semua. Nah, kau juga. Jadi Tuhan berkehendak merembukan Tuhan. Itu kau baca di Yesaya 1 nomor 1. Itu untuk siapa? Jangan kau abu-abu. Jangan kau cocok-cokologi.
Karena orang Yahudi lebih tahu tentang kitabnya daripada kamu. Kau baca coba. Kau baca. Siapakah yang percaya kepada itu? Ayat 1. Nubuat Siapakah itu nubuat Yesaya. 53 itu nubuat untuk siapa? Kau baca dalilnya. Yesaya 1 nomor 1. Siap. Yesaya 1 kah atau 53? Yesaya 1. Kau lari ke satu lagi. Iya, kan satu rangkaian mulai dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu Nggak begitu Zuma. Di situ ada perikopnya. Kau juga dibaca juga perikopnya. Coba kau baca Yesaya 1-nya dulu. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ada nggak masa Yesus? Apa masa Yesus? Ini jelas penglihatan, artinya nubuatan. Penglihatan, nubuatan, ramalan dalam masa siapa? Pertama siapa? Apa ini Yesaya bin Amos itu? Iya. Dia meramalkan tentang apa? Tentang keadaan di masa apa? 1. Di zaman Uzia. Terus Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda. Ada nggak di situ zaman Yesus? Kau memang perjanjian lama ndak ada nama Yesus kok. Gimana sih? Makanya itu saudara, semua ramalan Yesaya itu bercerita masa-masa 4 masa tadi. Jangan kau ngarang-ngarang, nggak ada masa Yesus. Nubuatan itu kan yang akan datang. Gimana? Itu terjadi pada masa siapa yang disalib di zamannya Hizkia, raja-raja? Siapa yang disalib? Tidak ada penyaliban di situ. Tidak ada penyaliban dibahas di situ. Orang-orang Yahudi pada masa pembuangan, orang-orang mulai dari Musa diperbudak semua sampai kepada Yesus ditekan terus sama orang-orang penjajah. Tapi yang dinubuatkan di Yesaya itu hanya sampai kepada raja-raja Yehuda. Yesus tidak pernah duduk sebagai raja. Mesias itu Zuma. Saudaraku, kerajaan Yehuda sudah runtuh. Yesus datang, gak ada lagi kerajaan. Sementara Yesaya bernubuat tentang raja-raja yang bertalian dengan Israel dan Yehuda dengan 4 zaman. Terakhir Hizkia. Cocokologi kau lagi. Kamu yang cocokologi, itu kitabnya Yahudi pokoknya. Dan murid-muridnya Yesus itu mungkin orang apa? Orang India. Murid-muridnya Yesus itu tidak ada hubungannya dengan Karisteng. Siapa muridnya Yesus? Kristen itu kenanya ke apa? Arti Kristen itu pengikut Kristus. Nah iya, berarti murid-muridnya mengikuti Yesus. Sekarang Kristus mana yang mengajarkan tidak bersunat? Kristus mana yang mengajarkan melanggar perintah Tuhan? Aduh, kau bacakan kau dalilnya. Tunggu, sabar. Kristus itu ada 2, Camo. Dengar kau dulu, dengar dulu. Aneh. Masih sakut ya. Kau dengar kau dulu. Kalau dia baca seterusnya Gurunda, dia akan panjang umur dan akan melihat keturunannya kalau dia paksakan itu. Baca Yohanes 3. Kalau itu Yohanes 3 kau baca. Anjo miseng. Yohanes 3 bisa deng. Kalau lari-lari kau juga jangan lari-lari dulu ya. Saya tanya kona. Yesus itu ada 2. 1. Ada 2. 1 di 1. Kau 2. Kau tambah itu kalau 2. Kau baca Mikisab Lukas 22 paling dulu. Baca ke Lukas 22 nomor 69. Penendukane 1. Nasa 2 di situ tertulis. Lukas berapa? Lukas 22 nomor 69. 2269. Ini mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Siapa itu yang bilang begitu? Ini perkataannya Yesus. Nah, siapa yang duduk di atas di langit di sebelah kanannya Bapa? Tanya kau dulu, ini sebelum penyaliban atau sudah? Enggak, aku tanya ini sesudah penyaliban apa belum penyaliban, coba. Dekat-dekat ke sini dulu, ke stempel jidatmu.
Tolong. Kau jawab kalau ditanya sebelum penyaliban apa sudah penyaliban, Itu sementara di sidang itu yang dibilang Yesus. Itu dibilang disangka Yesus ini sementara di sidang. Ini yang palsu mengatakan mulai sekarang Yesus itu sudah duduk. Sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang di sidang ini dia Yesus, bukan Yesus. Cocokologi itu lagi. Astagfirullah. Kayak Yesus sendiri sebelum penyaliban, sebelum penangkapan berkata kepada muridnya, waspada kau terhadap penyesat yang datang kepada kau, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau percaya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus berkata kepada muridnya, akan datang penyesat mengaku Yesus bergelar Kristus. Jangan kau percaya. Pasti Rasul Paulus saya kau serang. Sekarang nanti kutanya kau Ananias itu. Bukan Paulus. Kutanya kau dulu nah. Percaya ndak ketika Yesus berkata begitu? Waspada kepada penyesat yang datang ke... Percaya kan? Percaya. Nah, siapa penyesat itu yang datang ke murid Yesus mengaku Yesus? Tidak ada penyesat yang datang. Mulai kau nakal memang kau. Siapa penyesat di situ? Tidak. Berarti Yesus pembohong. Itu dimaksud itu Yesus itu menubuatkan yang akan datang. Ya, makanya, mulai kau dalam kau memang betul-betul pantasanlah kau jadi Kristen memang. Yesus berkata baca kau Simon Barkoba itu Mesias palsu. Makanya baca kok sejarahnya Israel. Kau juga nakal kau memang. Yesus berkata kepada muridnya di tahun 33 Masehi, waspada kau akan datang di tahun nanti. 70 itu Israel itu diserang. Baru ini Mesias Simon Barkoba ini diangkat oleh siapa sih? Cocok Mi. Nubuatannya memang akan terjadi perang, gempa bumi, raja melawan raja. Itu sebelum Yesus dilantik menjadi Tuhan oleh orang Roma. Setelah kejadian peperangan itu, tidak ada yang mengenal Tuhan Yesus. Yang ada hanya Tuhan Yesus, Lord. Nanti di abad keempat baru menjadi ke teks. Jangan lari ke teks dulu. Begini saudara Batang Tok. Yesus di tahun 33 berkata kepada muridnya, hati-hati nanti akan datang kepada kamu penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Di tahun 52. Kalau kitab Markus ditulis tahun 65. Markus mengatakan Markus 16 nomor 12, dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua murid itu. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Itu dia pasti diceritakan sama murid-murid yang lain. Pasti mako. Cemo. Pasti mako. Bagaimana dia tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Yang datang ke Paulus lagi, siapakah engkau Tuhan? Ini tahun 50-an. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Dari mana kau tahu bahwa itu Yesus? Cuma ngaku-ngaku, sementara Yesus asli mengatakan di tahun 33. Waspada kau sambalu, akan datang sinampe penyesat ngaku namaku dan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Oke, kutanya aku dulu Zuma. Tulisannya Rasul Paulus itu diakui tidak sama Petrus. Petrus yang mana dulu? Tunggu dulu. Petrus yang mana dulu? Tunggu saudara, tunggu. Semua orang kau bilang palsu, sedikit palsu. Dengarkan dulu. Ada nggak Petrus pernah diperintahkan keluar mengajarkan ajaran Yesus ke Bani non Yahudi? Ada nggak? Yesus? Yang satu-satunya diutus untuk orang-orang di luar Yahudi itu Rasul Paulus. Nah, itu pintar. Lalu siapa yang menulis Petrus 1, 2 Petrus? 1 Petrus, 2 Petrus.
Menulis kepada orang-orang non-Yahudi siapa? Terus lah. Memang kau. Petrus asli dilarang keluar. Bagaimana mungkin Petrus asli yang menulis surat untuk orang-orang yang ada di Kiliki sana? Tidak mungkin. Paulus sendiri, dengarkan. Mereka itu Zuma. Dengarkan dulu. Paulus sendiri mengatakan di Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus oleh Yesus kepada orang-orang yang bersunat. Ayo. Jadi yang mensahkan kemudian Paulus sendiri. Dia mengatasnamakan ini adalah buku Petrus. Petrus tidak pernah menulis. Petrus tidak pernah menulis. Ngarang tuh lagi. Ngapa nak ngarang ka masih? Hei, ini backing angku masih. Ini yang backing ke. Tapi kan tidak seperti pendetanu sama pastornu. Tidak di backing sama ini. Yang nabaca yang ni ada di bawah-bawah uangnya. Jam aku bawa-bawa pendeta, jam aku bawa-bawa pendeta. Makanya apel aja aku sambalu. Begitu saudara. Saya ngajar nih cerita ngajar. Saya tidak mengharapkan perpuluhan. Ndak butuh juga kerbau tedombongan. Kakao itu bukan ngajar, menyesatkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dari tadi nih saya mengajar, tidak ada data yang saya plesetkan. Semua data yang ada di Bible yang saya bacakan, dan saya minta Anda meluruskan akal Anda berdasarkan yang tertulis. Benarkah Yesus memesan kepada muridnya waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus? Benar. Nah, sekarang tunjukkan mana Yesus palsu yang datang kepada muridnya di abad itu. Ada tak? Nggak ada yang palsu datang. Ada tak? Enggak. Tolong bentongan. Jadi apa Ji itu yang keluar dari kubur? Yang keluar dari kubur itu apa Ji? Kayak itu Yesus asli. Yesus asli pernah nggak menerima kuasa dari Yesus kuasa asli itu? Dengarkan dulu. Pernah nggak Yesus itu menerima kuasa baik di langit maupun di bumi? Pernah nggak? Kutanya dulu. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Itu baca kau Wahyu 1. Wahyu 1 baca cuma. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30, apa nakana Yesus? Nakenjo tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan Yesus. Dalam keadaannya sebagai manusia. Keadaannya sebagai manusia. Jadi yang keluar dari kubur itu manusia atau kucing? Manusia Zuma. Bro, kalau kau sudah macet begitu kok legowo dikit. Udah macet begitu. Yohanes Tegerong. Saya meluruskan. Saya tidak menyesatkan. Saya meluruskan. Nah, dengarkan baik-baik. Iya. Lukas 4 dibawa Yesus ke bumbungan, dibawa ke bukit yang tinggi. Apa tujuannya? Untuk dibunuh sama iblis. Untuk dicobai. Cocok Mika disuruh gitu jatuhkan dirinya. Mata yang pernah buang dirinya turun. Tingginan gunung paling tinggi disuruh turun jatuh. Mata iya. Anjadi telur dadar pernah sampai di bawah. Jadi saudara, iblis datang. Yesus, ya paman, sembah kak, Tuhankan saya. Segala kuasa akan kuberikan kepadamu, baik langit maupun bumi. Segala kerajaan di bumi akan kuberikan, asalkan kamu menyembah aku. Tidak berhasil. Yesus tidak terima. Saya tidak mau. Aja tolong. Artinya dia tidak jatuh. Pertanyaannya bukan di situ, Samuding. Nah, apa pertanyaanmu apa? Yesus terima ndak kuasa langit dan bumi? Di situ kan belum, makanya kemanusiaan. Dengarkan dulu, jamu kau bilang belum. Jawab saja. Aku akan memberikan. Dengar, aku ada yang memberi, ada yang menawarkan. Aku akan memberikan kuasa langit dan bumi kalau kau tunduk menyembah kepadaku. Pertanyaan saya, Yesus terima ndak pemberian itu? Tidak.
Tidak, dia tidak Tidak. jatuh. Tepuk tangan dulu. Tidak. Tidak toh? Oke. Tidak Ya, toh? tidak. Oke, berarti tidak ada kuasa di Yesus, kuasa langit dan bumi. Sekarang Yesus berkata di dalam Matius 12 Kan memang belum, memang waktu itu belum Zuma, waktu itu belum. kan tunggu saya dulu kok. Dengar kok dulu. Kan Yesus Oh, mengatakan, iya, lanjut mau lanjut. Yesus berkata di dalam Matius 12 nomor 38, nomor 40. Angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Nah sekarang Yesus tadi Anda sudah akui tidak menerima kuasa. Begitu hari ketiga ada yang keluar dari kubur, lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sekarang, siapa tadi yang menerima kuasa? Yesus tidak. Dan Yesus ketika menolak kuasa iblis, tertulis di Lukas 6 nomor 13, apa yang bilang di situ? Iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Yesus memberikan tanda. Angkatan jahat minta satu tanda. Apa waktu tepatnya? Hari ketiga keluar dari kubur. Di mana Yesus katakan itu? Di dalam Yohanes 14 nomor 30. Dan Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Iblis, penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Hari ketiga. Keluar dari? Salah. Oke, saya jawab. Yang Tunggu dimaksud di situ itu kan dia sudah menyelamatkan. Oke. Apa? Waktu sebentar, dengar. Oke, waktu dunia itu diciptakan kan? Mulai ngaco. Iblis itu belum diam dulu. Ini gimana? Kau bicara saya diam. Kepitikan kan aku belum- ngapa belum- dunia nu bawa Diam orang dulu, bahas astaga. abad Iya, pertama iya, ngapa makanya. dunia sebelum dibuat. Diam dulu Zuma. Sembaran nah. Waktu diam dulu. Iblis itu kan belum berkuasa di dunia, tapi setelah kejatuhan Adam, makanya dosa itu ada, iblis itu menjadi penguasa, berkuasa di bumi. Cocok nih. Waktu Yesus mengatakan penguasa bumi telah datang dan telah dilemparkan, artinya dia sudah menyelamatkan dunia. Itu maksudnya, bukan kau malah cocokologi ke orang yang keluar Anak-anak dari bisa kubur hari anu. ketiga. Nggak begitu. Kok kamu bisa berpikir begitu? Memang kau bacakan. seperti itu. Coba kau baca Yohanes 12. Coba. Saya mau dengar. Yohanes 12 nomor 31. Coba kau baca. Piti kana mentong kau capila kau. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Ya, baru bertanya Yohanes berapa. Mentong kau. Yohanes 12 nomor 31 siagang Yohanes 14 nomor 430. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Oke, aku tanya kau dulu. Penguasa yang dimaksud di sini siapa? Yesus atau iblis? Oke, iblis. Sekarang dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Mana di situ dari kubur? Kutanya ke dulu, di mana iblis dilemparkan? Mana di situ di kubur mana? Yesaya 44 nomor 5. Ini lari lagi ke Yesaya, cocokologi. Gimana ceritanya? Bukan begitu. Iblis ketika dia ingin menyaingi Tuhan pencipta langit dan bumi, ingin naik ke atas menyaingi Tuhan. Tuhan mengatakan, Lucifer lagi kau bahas. Lucifer itu bintang timur, itu samudeng. Itu sebentar yang datang ke kamu. Akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Inainjo Yesus mengaku bintang timur. Inainjo bintang timur. Baca kau Wahyu berapa? Wahyu 16. Wahyu 22 ayat 16. Ya, inainjo. Bintang timur juga. Ya. Sebentar. Kalau kau cocokkan di Yesaya itu sama kau baca di Wahyu 22 ayat 16. Kemudian baca konteks aslinya. Apa nakanan jo? Itu berbeda, jangan kau samakan bintang timur di Wahyu. Dengar dulu, sebentar dulu. Jangan halal bin sakar. Gantian Zuma, gantian. Dalam bahasa Ibrani.
Jangan kau samakan mentang-mentang. Ibrani dengan Yunani. An-Nassam Dengar dulu, beda. ku tahu beda. Jangan kau samakan. Mentang-mentang Yesus mengatakan di Wahyu 22 ayat 16, akulah bintang timur putra fajar. Kau samakan di Yesaya, di Lucifer itu. Jangan. Kalau kau mau lebih tepatnya, kau baca konteks aslinya begitu. Kutanya dulu. Yesus mengaku penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Namanya. Nah, siapa yang mengaku bintang timur tadi? Oh, Yesus sendiri. Yesus, toh? Ya di mananya Yesus. dulu? Sebentar ku tanya. Di bintang timur di Yesaya atau di Wahyu? Yang di Wahyu ini tadi bintang timur ini mengaku memakai nama siapa? Itu oke, ku tanya. Kitab Wahyu itu kitab apa? Kutanya, jangan kutik kitab Wahyu. Kutanya mau dulu. Yang mengaku bintang timur ini memakai nama siapa? Yesus tidak pernah mengatakan bintang timur sebelum dia mati. Kitab Wahyu itu setelah semua selesai. Oke. Anda sedikit udah mulai paham. Saya suka. Begini, Yesaya 14 itu, di situ Lucifer dilemparkan kemana? Di ayat berapa? Yesaya berapa? Yesaya berapa itu? 14. Nomor 12 sampai nomor 15. Yesaya di situ menceritakan iblis dilemparkan kemana? Jawab. Sebentar dulu, harus dibaca dong ayatnya. Jangan langsung di. Siapa tahu kebalik-balik tambah-tambah. Sotak di sana itu. Wih, kita disaksikan puluhan ribu orang ini. Ini bicara. Di sini saya menjawab. Iya. Kau itu tidak menjawab sebenarnya. Kau itu dibimbing kau sekarang ini. Kau itu sementara diajarin Bible. Kanda goyang imanku. Iya bagus. Ku jempol kok kalau bisa ku kasih. Sekarang iblis itu ketika ditawarkan surga mau nggak? Iblis. Gimana lagi dalilnya? Iya. Nggak mau iblis itu ke surga, dia maunya neraka. Iya namanya iblis kok. Nah, apa bedanya dengan kau? Tolong deh. Sekarang pertanyaannya, di dalam Yesaya 14 itu nomor 15-nya iblis dilemparkan kemana? Ntar, ku buka dulu. Kau jangan kau lari-lari kemana biar dibaca dulu. Iya, Samuding. Ayat berapa? Yesaya 14 ayat berapa? 15. Ayat 15. Ke dunia. Dunia apa? Orang mati. Cerat dek kata. Nah sekarang Yesus mengatakan angkatan jahat akan diberikan tanda bahwa anak manusia akan berada dalam perut bumi. Apa yang perut bumi? Kuburan atau bukan? Ya di dunia orang mati. Kuburan. Berarti pada hari ketiga akan keluar toh? Jangan kau sama-samakan dengan penyaliban. Tunggu dulu. Itu tanda untuk angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga dia akan keluar. Itulah yang dikatakan Yesus bahwa penguasa dunia, sekarang dunia dihakimi dan penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari mana tadi? Dari dunia orang. Oke. Dilemparkan di mana? Dilemparkan dari Yohanes tadi. Dilemparkan dari itu kan. Enggak, kita kembali ke Yohanes kalau begitu. Silakan. Iya. Yohanes berapa? Yohanes 8 ya? Kok Yohanes 8? Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? 12. Berapa? 12 nomor 31. Oke, Yohanes 12. Saya bukan penghafal soalnya. Kalau tidak bisa kau hafal berarti di hatimu. Saya mending ku baca daripada kau. Oke, kau dengar ya. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Artinya iblis kan? Keluar dari mana? Sebentar dulu. Ini Quran baca ayatnya. Saya baca ayat 32. Keluar dari mana? Saya baca ayat 32-nya. Sebentar Bunda. Dan aku ini Yesus. Diam dulu. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi. Ditinggikan.
dilempar keluar bumi, bukan ke dalam kubur. Hei, itu aku yang diangkat. Aku diangkat ke atas, yang palsu dilempar keluar dari bumi. Jangan coba kau baca data selanjutnya, bubar nanti agamamu, Sambalu. Kau tadi bilang apa? Lempar ke kuburan. Mana di sini nggak berbicara ke dalam kuburan? Dilemparkan keluar. Penguasa iblis itu, penguasa iblis dilemparkan keluar. Dari mana dia dilemparkan? Dari bumi, keluar bumi. Keluar dari bumi dari perut bumi ke permukaan bumi, dompala. Aneh, Kau tambah-tambah. Ayatnya saudara sendiri, dong. dengar, saudara sendiri yang membaca tadi iblis diturunkan ke dunia orang mati. Setelah dia dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur dia keluar. Kau mau bilang bahwa iblis dilemparkan dari bumi ke langit gitu? Anak-anak. Oh, tolong lama. Yohanes 12 Zuma ayat 32. Di sini dengar dulu. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, artinya iblis itu dilempar keluar, bukan dilempar ke dalam tanah. Begitu loh. Betul, Misambalu, dengar Kak dulu. Aku Yesus ditinggikan ke langit. Penguasa dunia, iblis dilemparkan keluar. Keluar tuh bukan ke kuburan. Bukan ke kuburan. Dengar Kak dulu. Yesaya 4:14, Lucifer berada di kuburan toh? Kau juga. Kau sendiri yang baca nomor 15-nya. Ke dalam dunia orang mati akan kulemparkan engkau masuk. Lemparkan. Hari ketiga, ketika minta tanda nggak ada di Yesaya tidak ada berbicara hari ketiga. Jangan kau sambungkan tidak berbicara hari ketiga, tapi iblis dilemparkan. Berarti tidak cocok, Zuma. Dengar Kak dulu. Setannya berada di mana sekarang? Sebelum penyaliban setan berada di mana? Sebelum Yesus terangkat ke langit, setan berada di mana? Di bumi. Dia menjadi penguasa. Kok di bumi? Tadi dunia orang mati, dompala. Yohanes tadi, Yohanes 12, jelas dikatakan sekarang penguasa bumi dilempar keluar. Makanya dengar. Penguasa bumi itu iblis. Iya, makanya waktu Adam jatuh ke dalam dosa, Ketika Yesus sudah terangkat ke langit, penguasa dunia dilempar dari dalam kubur keluar. Makanya di dalam Lukas 22 nomor 53, Yesus mengatakan, ini saatmu sekarang, ini waktumu dan kuasa kegelapan. Aku harus pergi. Sekarang kalian yang berkarya. Wahai penguasa dunia, yaitu iblis, sekarang saatmu berkuasa. Cocokologi lagi. Itu dia berbicara kepada murid. Kau bilang iblis lagi yang diutus. Saya tidak cocokologi. Yesus sendiri berpesan ke muridnya. Kau baca nomor 14, Yohanes 14 nomor 30. Tunggu. Yohanes 14 nomor 30 kau baca. Saya harus baca karena kebanyakan kau tambah-tambah. Kebalik-balik kok. jaga bawaan, Yohanes 14 ayat 7, sekiranya itu Yohanes 14 nomor 7, 30. Kang Antum kok kapang? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Sekarang siapa penguasa dunia ini, siapa? Iblis, yang dimaksud di sini iblis. Iblis. Ketika iblis berusaha untuk menyalib Yesus, berhasil nggak? Mana iblis berusaha menyalibkan Yesus? Tidak ada. Lukas 22 nomor 3. Lukas 22 nomor 3 lagi ya. Lukas 22 nomor 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua. Di situ kenapa? Untuk apa dia masuk Yudas? Tujuannya apa? Agar supaya Yesus Ayo, sekarang pertanyaannya. Dengar. Pertanyaan saya. Dengar dulu, Apakah iblis berhasil mencapai misinya?
untuk membunuh Yesus? Tidak ada, iblis tidak. Nah, Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar dulu. Yesus itu, dengar. Yesus Apa? itu berapa kali mau ditangkap sama orang-orang itu kan ahli Farisi kan, orang-orang Taurat dan nah, itu kan sudah berapa kali. Tapi Yesus apa? Dia pergi menghilang dan dia mengatakan waktunya belum tiba. Tiba apa? Waktu apa yang belum tiba? Ya masih banyak karyanya yang harus diselesaikan dulu. Waktu apa yang belum tiba? Penyaliban. Nah, penyaliban itu kuasa gelap atau kuasa terang? Kuasa gelap atau terang yang mana kamu maksud? Nah, Apanya? makanya Dek, kau belajar di dalam Lukas 22 nomor 53, Yesus mengatakan penyaliban itu adalah kuasa gelap. Betul. Nah, sekarang berhasil nggak kuasa gelap untuk membunuh Yesus? Yesus itu enggak ada yang bunuh. Siapa yang bunuh Yesus? Berarti bukan dia yang disalib kan? Thank you. Yesus, dengar kok, dengar. Dengar dulu. Aku berhak memberikan nyawaku dan menerimanya kembali. Sekarang Dia mati. Yesus dengar dulu. Oke. Dia mati. Dengar dulu semua. Yesus itu mati bukan karena dibunuh, dia mati karena kehendaknya sendiri. Baca kok. Oke, sekarang ketika Yesus berdoa di Bukit Getsemani, dia menyerahkan atas kehendaknya atau kehendak Bapa? Oke, Yesus bilang melainkan kehendakmu yang terjadi. Berarti kehendak Bapa kan? Kehendak Bapa kan? Bapak turuti tidak doanya Yesus? Saya tanya. Sekarang yang terjadi menurut Yesus kehendaknya Yesus atau kehendaknya Bapa? Zuma, oke, dengar ya, kau simak baik-baik ya. Saat Yesus itu berdoa kan, dia bilang, akhir katanya dia bilang, melainkan kehendakmu yang terjadi. Sekarang kehendak Bapa, Yesus mau disalib atau tidak disalib? Ya disalib. Kalau dia tidak disalib, berarti nubuatan itu gagal dong. Di mana kau bisa tunjukkan kepada saya kehendak Bapa agar orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang berdosa? Di mana? Itu lagi-lagi kau nubuatan dari tadi kau baca nubuatan. Kan kehendak Bapa, woi Camo, kan kehendak Bapa yang harus berlaku, betul? Betul. Nah, kehendak Bapa itu mau orang benar dibunuh atau jangan bunuh orang benar? Saya sudah bilang Zuma, Yesus itu mati bukan karena dibunuh. Bukan salah. Oke, sekarang kau tanya kau Zuma, upah dosa adalah maut, betul apa tidak? Itu karangan Paulus. Kok karangan Paulus lagi? Itu dalam Jadi Bible. Kau bilang karangan. Paulus itu yang ngomong. Iya betul. Bentar, kau tanya dulu. Upah dosa itu apa? Maut kan? Betul. Oke, sekarang kau tanya, Yesus punya dosa apa tidak? Tidak. Oke, kalau dia tidak punya dosa, artinya dia tidak bisa mati. Makanya saat penyaliban itu kan, Pontius Pilatus itu kaget, kok Yesus ini bisa mati secepat itu. Artinya, kan Yesus sudah mengatakan, aku berhak memberikan nyawaku dan menerimanya kembali. Jadi kematiannya itu bukan karena ditombak apa segala, bukan. Itu kehendaknya karena dia mau turun ke dalam kerajaan maut untuk menyelamatkan orang-orang. Berarti dia turun bunuh diri, dia bundir Tuhanmu. Dia tidak ada. Beda bunuh diri, itu bukan bunuh diri. Mana serahkan dirinya? Ngapa kok? Capek saya hadapi orang ini. Kau bunuh diri itu iblisnya dilemparkan keluar dari kubur. Kok bilang lagi Yesus yang masuk ke kubur? Berarti yang disalib ini memang iblis kan? Sudah tepat itu. Yang disalib itu bukan orang bersalah. Yang disalib itu adalah orang yang bersalah, orang yang dikutuk. Makanya ketika orang dikutuk ini turun ke kubur, dia kemudian bangkit bersama dengan Lucifer. Lucifer itulah yang kamu sembah dengan memakai nama Yesus. Makanya di dalam Lukas 22 nomor 53 dia katakan saatnya waktumu, saat dan kuasa kegelapan. Makanya dia pergi. Yohanes 12 nomor 31 nomor 32. Jangan 31-2-nya terlalu cepat. 31 aja dulu. Dia mengatakan bahwasanya penguasa dunia itu datang
dan telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Memang dia tadinya di mana? Dia kan tadi di dunia orang mati. Dan saat Yesus terangkat ke langit, penguasa dunia yang ada di bawah kubur itu dalam perut bumi itu hari ketiga keluar. Itulah kuasa kegelapan berkuasa pada saat itu. Saatnya dunia dihakimi. Sebab penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Yesus berkata, akan datang penyesat memakai namaku. Klop semua itu, klop. Dilemparkan dari alam kubur, penguasa dunia. Kau sudah setuju tadi waktu saya bilang Mesias palsu itu Simon Barkoba waktu ada perang itu di tahun 70. Kau setuju? Saudara, baru kau bilang lagi itu Yesus palsu. Dengarkan saya. Kalau kamu baca Matius 24 nomor 4 dan nomor 5, di situ Yesus tidak mengatakan cuma satu Yesus palsu. Matius 24 nomor 24, Yesus palsu, Mesias palsu. Banyak. Tapi semua itu untuk menguatkan iblis agar manusia menyembah kepada si palsu yang mengaku Yesus itu. Banyak memang. Yang datang di Pulau Patmos itu lain lagi. Yang datang ke Ananias itu lain lagi. Pasti kalau di Pulau Patmos kau bilang dia punya tato. Itu bukan tato. Baca teks asli jangan. Tertulis grapo. Tertulis itu apa bahasa Yunaninya? Grapo. Tertulis di mana? Di paha. Untung tidak tertulis di kulup. Di paha. Sementara Yesus asli tidak pernah bertato. Baca baik Pak. Itu yang dimaksud. Yang tertulis itu di jubah yang menutupi pahanya. Begitu Zuma. Buka, silakan dibuka. Bunda Rahma buka, Bunda Rahma. Minta tolong, Bun. Wahyu 19. Bunda. Yang itu dulu, Bunda. Matius. Wahyu 19:16. Garing penglihatan Wahyu. Diam-diam mau. Tindro Sengano, Bang Handi. Wahyu berapa ya? Wahyu 19. Lampa mengkontin tangga bang ini. 19:1. 16. Bagi anu ke Bang Andi, kapan ke Toraja lagi? Ke Makale. Oh iya Pak. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Di pahanya Nui. Itu terjemahannya itu kurang tepat itu. Masih ke original teksnya Bunda, kasih saya dia. Iya, silakan ke original teksnya. Alkitab Sabda. Itu yang dimaksud itu. Di jubahnya itu ada tertulis jubah yang menutupi pahanya, bukan pahanya yang bertulis. Bah, kau bilang bertato. Bunda Rahma. Iya. Roms yang Bunda. Tidak, jika duduk kayak kenapa kok bisa begitu? Batin mau dikasih dalil. Tapi ketawa cuma. Daripada jubahnya. Oke. Sebentar na periksa sebentar Bang Handi. Akalmu sebentar lagi dicek apa kau sehat. Makanya aku tanya ke Bang Andi kapan lagi sakit ke Makale. Sering di kuliah di sana. Masih di Rantai Pau ini. Oh di Rantai Pau kah? Mana pahanya? Paha Gurunda. Ada paha yang kita buka. Paha. Tertulis. Iya, terjemahannya kurang tepat. Itu original teks itu, Iya, yang saya maksud terjemahan itu maksudnya. Tertulis, Bun. Apa di situ bahasa Yunaninya? Grapo. Oh, mama Grapo itu kan? Zuma. Grapo. Apa itu artinya grapo? Kerupuk. Iya, maksudnya ayat itu. Seni ukir. Iya, tato lah. Itu jamak. Coba kasih turun ke Bunda, kasih turun ke bawah. Jamak ada itu tertulis. Mengantuk mi Bunda.
Tidak. Tin mungkin dulu tahu, Bu. Nah, ada Itu. tertulis. Hey! Iya memang tertulis. Yang tertulis itu di jubah. Jubah yang menutupi pahanya, begitu cuma. Petik anak-anak. Anak-anak. Petik anak-anak. Sebelum Jangan-jangan spidol permanen jika Susah kah saya kalau lawan cuma. Sota. Sota. Ku jawab semua. Apa yang Iya. nurubah-rubah ku jawab. Kira-kira setan itu pernah nggak dia kalah debat? Memplesetkan segala kebenaran. Iblis itu paling jago kasih bengkok kebenaran, paling jago. Kayak Nah, itulah kamu. terus kayak itu kitabnya saya jawab. Tadi kau mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap kitabmu. Saya tunjukkan original teks, kurang apa lagi? Siapa yang menyesatkan kamu atau saya? Iya, ku luruskan maksudnya di situ. Apa yang kamu luruskan, Cak Kangkung? Yang kau baca, oke sebentar. Memang kau baca teks asli, tapi kau tidak baca keseluruhan teks asli itu. Oke, sekarang tunjukkan keseluruhan yang kau maksud, biar kita baca. Bentar ya. Kubuka kan kau satu terjemahannya. Tunggu kau. Sota. Tunggu sebentar. Sebentar, ku kasih lihat. Coba, Bunda Rama, ayat berapa tadi? Ayat berapa? Ayat berapa Suma? Wahyu 19:16. Oke, sebentar. Wahyu 19. Kan aku baca Bible jangan tidak tahu ki. Santai kita Bunda. Ayat 15. Ayat berapa Suma? Oh ya, 16. Sebentar ya. 19:6. Sebentar. Ini jawabannya di sini. Kok Jatuh piring. 19 ayat berapa Zuma? Aduh. 6. Ayat 6. Beda ini ayat Tertulis 6. itu originalnya Indah, tertulis. di ayat berapa? Ayat berapa? 16 ya Allah. Oke, sebentar ya. Sebentar. Aku keluar, aku screenshot. Enggak usah turun, sebentar. Dia kok terlalu bilang 16, 6 dulu. Terus dia salah baca 16. Gitu. Ini originalnya Nue. Originalnya mau buka kah? Nih, ini saya kasih lihat originalnya. Oke, sebentar. Coba kasih besar. Lihat dulu. Nih originalnya. Nih. Ini saya baca, Bun. Kita klik originalnya, terjemahan. Kasih lihat dulu terjemahan TSI. Coba kasih besar. Sini. Indonesia tertulis Iya, walau bentar. originalnya tertulis dia. Sebentar dulu Bunda, Di sini ya ayat 16. Pada bagian jubah yang menutupi paha penunggang kuda putih. Katanya original aja, Sota. Itu terjemahan tahun berapa itu? Sebentar dulu. Saya tanya dulu, itu terjemahan tahun berapa? TSI ini sebentar. Diam Itu dulu. Biar aku selesaikan TSI dulu. 2014 itu anak Sambalu. Kau percaya TB? Sebentar 2014. dulu. TB yang ada itu 74, asal kau tahu nah. Dasar Iya, original teksnya itu 74 loh. Iya, makanya sebentar dulu. Pada bagian jubah yang menutupi paha penunggang kuda putih tadi tertulis gelar untuknya. Balas Jadi mau kau nih, yang balas kau mau bilang kau tato tolong. itu tertulis di jubah. Kamu itu membuka aib kitabmu sendiri. Di original teksnya itu tidak ada kuda putih. Hey. Di situ. Enggak usah Hancur. lari sebentar. Aku bilang hati-hati pelan-pelan. Mana ada kuda putih? Sebentar dulu. Kenapa ada kuda putih? Di sini yang kau bilang tato itu bukan di kaki, itu di jubah. Astaga, kamu pakai terjemahan Makanya, 2014. Mau lari kemana lagi? Kami pakai 2000. Kakak juga pakai terjemahan. Originalnya tadi ini dan pahanya tertulis pahanya tertulis dan pahanya tertulis. Originalnya ini lihat 1125 dia 1125. Grapo. Kalau paha Ya, paha itu apa? Meros dan kai. Jadi hemation kai hemation kai meros.
Apa lagi? Mau ke bahas apa lagi? Kejawab kok. Bahasa Yunaninya di situ kai hematios meros grapo. Betul-betul Yunani ini. Meros itu paham. Ini originalnya. Oh iya. Originalnya tertulis grafik. Ya, toba Mi. Sekarang apa lagi mau pertanyakan? Bantah. Kan enggak, malas saya bertanya kitabnya orang. Ke kitab kuji ku bahas. Oke ya. Malas kata. Aman ya. Karena Al-Quran itu sudah sempurna. Saudara. Lanjut. Ya sudahlah. Aman ya. Jadi Aman. Jadi yang kalian sembah di gereja itu adalah balle kok lagi. Apa sih? Sekarang kalau penyesat yang mengaku Yesus itu yang menyesatkan banyak orang mana? Kalau bukan di gereja? Mana? Enggak, siapa di gereja yang menyesatkan siapa? Tidak. Kalau bukan yang kalian sembah itu Yesus Kristus yang menyesatkan banyak orang itu, lalu Yesus Kristus yang mana yang menyesatkan banyak orang? Enggak ada. Siapa Yesus Kristus yang menyesatkan? Yesus menubuatkan Yesus palsu itu akan datang menyesatkan banyak orang. Iya, itu sudah Mesias palsu. Kau juga akui, makanya Zuma. Alkitab itu harus paham sejarah juga. Saudara, di tahun 70 Yesusnya yang berkata loh, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, oknum yang datang mengaku Yesus Kristus yang menyesatkan banyak orang itu mana? Mana banyak orang? Itu Yesus sendiri. Yang menyesatkan, yang memakai nama Yesus Kristus itu mana? Tidak, itu Yesus sendiri yang datang bertemu dengan Rasul Paulus. Lalu yang palsu mana? Ya, Mesias palsu itu sudah banyak. Mana pengikutnya? Ya ada banyak sekarang. Mana? Kakak sebut nanti. Dia mau jam aku mau pancing. Tolong. Sembarang tahun ini. Mana pengikut Kristus palsu itu? Mau Senda bilang itu Islam banyak. kapan? Intinya kalau menurut iman kami, dengar dulu. Intinya menurut iman kami di luar Kristen itu, kayak itu sudah pengikut Mesias palsu. Ya. Di mana? Mesias palsu itu datang di abad pertama. Mengaku. Ya memang di tahun 70 itu sudah ada. Makanya yang waktu perang tahun 70 itu Simon Barkoba itu kan, itu melawan Roma. Nah, mana nih pengikutnya Simon Barkoba? Yang ada Simon Karnoba yang banyak. Jadi Alkitab itu kita harus paham sejarah tradisi Yahudi baru bisa ditafsir. Kalau cuma dibaca itu nggak bisa. Bilang saja imani saja. Bilang saya imani saja. Bilang saya gitu. Salib di ludah Yahudi kita paham bang. Kayak Yahudi sekarang itu, Israel sekarang itu kan blasteran orang Barat. Nah kalau kamu ya Yahudi rohani. Kalau kami ini Yahudi rohani Yohanes 3. Makanya di Yesaya 53 keturunannya akan lanjut. Begitu Sari Batang. Jadi yang dimaksud keturunan ini kamu? Ya keturunan rohani bukan fisik. Baca pengen Wahyu 3 nomor 9 kalau begitu. Apalagi Wahyu 3 nomor 9 di situ. Ya itulah yang ku maksud, pengikut penyesat, anak-anak setan, jemaat iblis. Baca yang kencang. Wahyu 3 ayat 9. Cocokologi kau balik kalau karang-karang. Dengarkanlah, aku membuat orang-orang sekarang memusuhi kalian, datang tersungkur di hadapan kalian. Mereka itu mengaku sebagai penganut agama Yahudi, padahal sebenarnya jemaat Satanas. Aku akan membuat mereka sadar bahwa kenapa sih itu? Yang mengaku jemaat Yahudi itu siapa?
di zaman para murid itu. Kalau di mulai Di zaman para murid itu, di zaman para mulai murid misedeng itu banyak yang itu sekte-sekte, yang bukan banyak. Yahudi, yang dimaksud itu bukan Yahudi mengaku jemaat Yahudi, itulah jemaat setan. Nah sekarang kau tadi mengaku jemaat Yahudi, padahal kau bukan Yahudi. Yahudi Ah. Israel Israel rohani. rohani. Baca Iya. Yohanes 3. Itu sebentar. Jawaban dari Yesaya 53 ayat 10 di situ dikatakan Mau masuk kau lagi di kitabnya orang. Ketika Tidak. anak-anak kau lagi masuk Itu di kitabnya jawabannya orang. nanti itu di Yohanes 3. Yohanes 3 itu yang percaya Yesus. Nah, orang Kristen percaya Yesus. Sudah Yesus selesai. yang kau percaya yang mana? Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, yang disalib. Anaknya Maria tidak mati. Ih, mana dalilnya anak Maria tidak mati? Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Oke, sekarang kutanya kau. Murid-muridnya ini, murid-murid Yesus ini, Yesus yang diberitakan mereka ini apa berbeda atau sama? Yang mana muridnya yang kau maksud? Semua. Yang mana semua? Yang mana? Semua. Yang mana? Sebutkan dulu. Nanti ujung-ujungnya lari ke Paulus. Enggak, bukan. Selain Paulus, yang mana murid yang kau maksud? Semua. Siapa? Kita bahas yang 12 aja. Iya, silakan. Di antaranya siapa yang kau mau bawa? Mau Petrus, mau Yohanes. Nah, sekarang Yohanes. Maksudnya yang menulis buku Yohanes ini? Iya, itu kenapa? Sekarang kau baca Yohanes 21 nomor 24. 21, 24. Ya. Apalagi di sini? Apa yang mau dipelintir sini? Apalagi 21. Jangan kau pelintir, kau baca saja. 21 nomor 16. Nomor 24 congek. Sayalah murid itu dan saya menulis buku ini sebagai kesaksian tentang semua kejadian tersebut. Saya dan saudara-saudari seiman tahu bahwa kesaksian saya ini adalah benar. Apa di sini? Saya. Nih Yohanes. Kau baca terjemahan baru tahun berapa kau baca? Aduh, sebentar. Malu-maluin. Siapa di sini? Ini murid yang paling dekat sama dia. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar. Apa di sini? Ayat 16 kan? Yohanes 21 nomor 24 sambalu. Kok beda 12. Kau baca Yalah, lagi murid. Kenapa ini? terjemahan Kenapa ini? 2014 kau baca itu, kau sudah menipu kau itu. Murid yang paling dikasihinya itu, makanya waktu dipegang, mulai ngaco. itu memang Rasul Yohanes, makanya Rasul Yohanes original teks yang kau baca, Hautos itu artinya dia, bukan Emi. Kalau Emi baru kau bilang saya. Original teksnya itu Hautos artinya merujuk kepada orang ketiga. Dialah murid yang telah memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Itu kan Yohanes sendiri. Kok dia bilang dia? Maksudmu apa sih? Dialah murid, harusnya dibilang akulah murid. Kalau muridnya Yesus yang menulis, dia tulis akulah murid. Tapi dia itu katakan, itu kan maumu. itu tertulis di situ, pokoknya. Aneh nah. Kau kan yang memaksakan supaya dia itu mengaku. Dialah murid, tertulis tuh. Dialah murid. Dialah murid, ya artinya itu kan merujuk kepada Rasul Yohanes sendiri. Jadi yang menulis siapa? Yohanes. Kalau Yohanes yang menulis, dia mengatakan aku. Ya itu kan maumu. Masolang. Coba kau baca tadi TSI itu. Sebentar. Dengar. Aku kasih kau satu contoh, Zuma, aku kasih kau satu contoh ya. Di dalam kitab Markus itu menulis ada seorang pemuda lari menggunakan kain lenan. Nah, ya kan? Nah, kenapa? Itu kan dia sendiri itu, tapi dia tidak mengatakan itu saya. Dia malah menulis ada seorang.
Kau juga Jelas. harus paham. Sebentar, Siapa kau harus itu? Siapa mengerti. itu seorang yang menggunakan kenel yang lari? Itu Rasul Markus sendiri. Kau harus mengerti tradisi orang Yahudi. Ah, Sebentar, begini. Zuma. aduh, parah. Zuma. Ngarang bebas. Tradisi Yahudi itu, mereka itu tidak seperti kita orang Indonesia langsung mengaku kayak tidak pakai kata ganti diri begitu, bilang saya. Kalau mereka itu tidak, berbeda tradisinya, kita dengan mereka itu berbeda. Makanya aku kasih kamu contoh di dalam kitab Markus itu, saat Markus itu menceritakan seorang pemuda lari menggunakan kain lenan, padahal itu dirinya sendiri. Kenapa dia tidak bilang itu saya? Makanya harus mengerti tradisi Yahudi Israel. Di mana di Bibelmu si Markus pakai kain lenan? Di Bibelmu baca. Oke. Makanya kita kembali lagi baca Sinaksarion. Itu Markus ada. Markus itu muridnya Paulus di luar Yerusalem. Dia nggak pernah masuk ke tanah Yerusalem itu Markus. Tolong memang ini aneh ini. Itu rumah waktu makanya di Matius 26 tadi, mereka waktu perjamuan terakhir itu rumahnya Rasul Markus. Markus yang dimaksud di situ Yohanes. Yohanes itu nama lainnya Markus, dompala. Iya memang sama. Nah, beda. Markus anak Yohanes anak Zebedeus dengan Markus yang Yohanes itu beda. Kau ya itu. Memang beda kalau itu. Makanya jadi yang menuliskan ini itu bukan Yohanes anak Zebedeus, Nikodemus. Alamak. Jangankan ini Zuma, Yudas aja bukan cuma satu muridnya, Yudas itu ada 2. Saya tahu adik kandungnya Yesus namanya juga Yudas. Makanya Makanya namanya mereka itu sama-sama. Cuma yang kita baca itu terjemahan begitu loh. Kita di situ dia mengatakan bukan aku kok, tapi dia dalam bahasa aslinya. Iya, makanya aku bilang kau harus mengerti tradisi Israel itu beda sama kita yang harus ngaku begitu. Makanya saya bilang baca Bible itu harus paham tradisi Israel. Kau itu kayak orang gimana? Kau pernah sekolah enggak? Murid Yesus itu tidak pernah menulis tulisan menggunakan bahasa Yunani, bahasa Ibrani atau Aramaik pun muridnya nggak pernah nulis. Bodohnya ini orang. Jadi siapa yang tulis Perjanjian Baru itu, siapa yang tulis? Orang-orang yang tidak dikenal. Siapa penulisnya nggak ditahu. Mana datanya di mana? Sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana ada muridnya Yesus pernah menulis. Satu aja, satu dalil. Dalilnya itu baru disebut itu. Sebentar, mana tadi Yohanes berapa? Itu sendiri kau yang lihat kan yang Banto. Itu ditulis tahun berapa, dompala? Yohanes 21 ayat 24. Iya tuh ditulis, Yohanes itu ditulis tahun berapa? Tahun 90-an, abad pertama. Nah, sekarang kejadian yang dituliskan dia itu terkait Yesus, kejadian tahun berapa? Jadi maumu itu saat Yesus naik ke surga itu muridnya mati semua begitu, tidak lanjut usianya. Bukan, kalau penulis itu murid Yesus maka dia menulis pada saat itu juga. Apa yang dialami murid hari ini? Jadi maumu itu muridnya itu sambil jalan sambil ditulis-tulis begitu. Apa yang dituliskan, apa yang dialami murid hari ini itu ditulis hari ini. Ya memang seperti itu. Kemudian di abad Bibelmu itu ditulis Yohanes itu tahun 90, Kardoba. Iya memang benar. Kemudian nanti di kanon, kitab itu di kanon semua begitu semua. Sekarang kejadian yang terjadi terhadap Yesus itu tahun berapa? Iya abad pertama dong. Tahun. Ya sekitar tahun 33 dari abad 1 Masehi sampai buku 33. Yohanes ditulis tahun berapa? 90. Oke. Yohanes bertemu dengan Yesus di tahun 33. Yohanes yang sama menulis di tahun 90. Pertanyaan saya, Yohanes ini penghafal? Jangankan Yohanes, Musa saja Zuma, dia bisa menulis kitab Taurat itu dari Kejadian sampai Ulangan itu, padahal dia itu sudah sendiri. Kenapa Musa? Kardoba, Musa di Gunung Sinai berapa hari?
Di mana? 1 kali naik atau berapa lama di padang Saya gurun? tanya kau berapa hari dia menerima Taurat itu, berapa hari di Gunung Sinai? Berapa hari? Itu bukan 1 kali, itu berapa kali naik ke gunung? Berapa kali dia naik ke gunung menerima Taurat itu, berapa kali? Saya nggak tahu berapa kali, yang jelas bukan 1 40 kali dia hari, naik ke 40 gunung. malam. Itu di padang gurun, bukan naik ke Nah, gunung. disitulah Ke dia gunung. menerima perjanjian baru berupa Taurat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sedangkan Yohanes murid Yesus hidup sama Yesus hanya sampai tahun 33. Bibelmu dikumpulkan, cerita-cerita yang kemudian dikumpulkan oleh penulis itu di tahun 90 sampai tahun 110. Pertanyaan saya, kalau yang ada di buku Yohanes sekarang ini ditulis oleh murid Yesus, pertanyaannya, apakah murid Yesus itu penghafal? Oke, aku bacakan dalilnya sebentar. Sebentar ya, aku bacakan kau. Sebentar. Jangan menyela dulu ya. Tunggu. Sebentar. Sabar ya. Aku bacakan datanya. 2 Timotius 4 ayat 3. Sebentar. Sebentar dulu, sebentar. Ulus misalnya Sebentar dulu, sebentar. 2 Timotius. Mau saya menipu? Ini kitab saya dong, 2 Timotius 3 ayat 4. Dulu terang kok. 1 Korintus 11. 2 Timotius 3 ayat 16. Apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang artinya penulis ini sudah diilhamkan mereka, para murid-murid ini. Tuzuma, makanya mereka itu bisa menghafal. Makanya Tuhan Yesus sudah mengatakan, Ngarang bebas. bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang Ngarang kau memilih terus. kamu. Gitu, Ngarang kau coy. terus. Ih. Ya, apa ya? Nyeram kok. Segala tulisan yang diilhamkan. Oke. Coba. Diilhamkan, berarti murid-murid ini sudah di Sekarang kau diberikan tunjukkan. kuasa, kan? Sekarang kau tunjukkan dalilnya di mana pengarang Yohanes dapat ilham. Cepat kau. Saya hitung sampai 10. 1. kan mereka murid-muridnya. 2, 3, 4, 5, Tapi aku yang memilih kamu. 6, Sebentar 7, dikik. Sebentar dikik. 8. Itu ada sudah ya. Siapa tahu ada lagi yang lanjut mau naik. 9. Yang lain mau. Sudah ya. Siapa tahu ada lagi yang lanjut Tidak mau naik. ada dong pala. Kau itu. Sudah aku jawab tadi, sudah aku jawab. Iya, Selesai kan di situ perkara. segala tulis yang diilhamkan. Oke, yang diilhamkan iya. Sekarang kalau diilhamkan iya. Faktanya coba di mana diilhamkan menulis Yohanes itu di mana? Itu Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku. Artinya mereka itu sudah dipilih memang. Dompala. Itu coy. Udahlah, silakan dengan imanmu saudara. Kita tidak maksa ya. Tidak memaksakan untuk orang-orang itu. Kami enggak. Silakan dengan imanmu. Saya sudah menjelaskan, tugas saya sudah selesai. Yang pasti kau harus tahu bahwa Yesus akan mengusir kau. Karena Yesus tidak mengenal karisteng.